Adonan kalau sudah mulai kalis, dia tidak nempel di baskom ya, alias tidak lengket di baskom. Nah, ini sudah mulai kalis. Jadi untuk kekalisannya itu tidak perlu sampai 100% yang kalis elastis banget ya. Karena ini kan untuk donat ya, kata para baker-baker juga begitu ya. Jadi tidak perlu yang kalis sampai elastis, cukup kira-kira sampai 70 sampai 80%. Nah, kira-kira sudah tidak lengket lagi di baskom. Nah, ini sudah mulai kalis karena kata para baker ya, kalau untuk donat dan roti itu berbeda ya. Jadi kalau untuk donat kalisnya tuh cukup 70 sampai 80% aja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini udah nggak lengket lagi di wadah. Kita akan matikan mixernya. Nah, untuk tahap selanjutnya potong timbang. Di sini saya timbang seberat 40 gram. Untuk potong timbang adonan, gunakan scraper ataupun gunting atau bisa juga pisau ya. Untuk memotong adonan jangan ditarik begini pakai tangan gitu ya, jangan diginiin ya pakai tangan, karena nanti tuh seratnya akan rusak. Jadi usahakan untuk potong adonan pakai scraper seperti ini, pemotong roti, atau bisa pakai pisau, bisa juga pakai gunting. Nah, kalau misalkan ya ini ditimbang lebih, jangan dipotong di sini ketekan, jangan dipotong begini ya, misalkan dipotong. Jadi kan di sini ketekan nih ininya nih, si timbangannya nanti ininya mudah rusak gitu ya, mudah rusak. Jadi caranya kalau misalkan ini lebih, caranya tuh diambil sedikit gini, nah kemudian diangkat maaf, nah seperti ini ya, misalkan diangkat nih, dipotong kayak gini ya. Tuh, ini kan udah pas nih 40 ya, 40 gram. Jadi jangan ini pokoknya jangan ditekan di dalam timbangan nih Kak. Ini misalkan nih lebih ya, saya timbang. Tuh kan lebih ini 1 gram ya. Jadi caranya nih ambil ujungnya begini, nih ambil ya, terus kita potong gini aja tuh, diangkat ya. Jadi diangkat kira-kira ini kan lebih 1 gram. Nih udah 40 gram. Jadi caranya seperti itu ya, supaya timbangannya tidak rusak dan adonannya pun tidak rusak. Selanjutnya kita akan rounding adonan. Ambil yang pertama kita potong. Ini kan seperti ini ya. Bebas aja sih, ini dikempiskan dulu ya supaya tidak ada gelembung. Ini tuh dilipat-lipat kayak gini aja nih. Tuh. Lipat-lipat kayak gini sampai ininya tuh mulus. Nah, ini mau langsung dicubit-cubit aja kayak gini juga boleh ya, sampai ininya tuh berbentuk bulat, tidak ada tidak terlihat lagi sambungan adonannya. Nah, ini seperti ini ya. Atau misalkan mau dibulatkan, dipadetin lagi dengan cara diputer di sini telapak tangan, atau bisa juga di sini ya, kita putar seperti ini nih. Terus ini kan bawahnya ada terbuka ya. Nah, kita cubit-cubit aja nih seperti ini supaya rapat. Nah, oke, selanjutnya kita celup ke tepung kering ya. Mau ke seluruhnya dibaluri seperti ini atau mau bawahnya doang juga boleh ya.
Ini supaya tidak lengket, dan ini saya baluri ke seluruhnya supaya nanti permukaannya tuh tidak kering ya, tetap lembab. Oke, kita lanjut. Nah, untuk satu resep ini jadi 24 biji dan ini sisanya 17 gram. Nah, untuk sisanya terkadang maksudnya terkadang sisanya 27 gram, kadang 37 gram. Jadi beda-beda ya, setiap kali bikin beda-beda karena nah untuk adonan saat ini airnya itu bahan cairnya sama telur itu di 310 gram. Nah, itu saya masukkan bahan cairnya sekaligus ya, tidak bertahap. Jadi makanya kalau bahan cairnya tuh banyak, otomatis untuk sisa adonannya tuh pasti bakalan lebih besar lagi ya, lebih berat lagi ya, lebih banyak lagi maksudnya ya. Tapi kalau bahan cairnya itu kurang dari dari takaran biasanya, yaitu sisanya ini 17 gram aja. Oke, selanjutnya ini kita akan resting dulu atau diistirahatkan dulu ya. Nah, selama kurang lebih 20 menit. Atau disesuaikan aja dengan suhu di sekitar ya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan cetak. Kita akan pipihkan. Siapkan ini ya, terus ini juga buat ngelubangi. Nah, di sini saya akan cetak langsung ke dalam cetakan. Kita ambil yang pertama dulu ya, ini kurang rata, dicelupin dulu ke tepung kering ya. Nah, ini suaranya agak bising karena memang saya tuh ngisi suara langsung ya, dan ini di warung di pinggir jalan, jadi banyak suara kendaraan ya. Ini saya tekannya tuh saya miring-miringin nih bagian pinggir-pinggirnya nih kayak gini, supaya yang kosong-kosong, yang kopong-kopong itu terisi ya. Nih kayak gitu kan, jadi pecah ya. Nah, ces gitu kan. Nah, ini dibalik ya, tadi kan saya ini bagian bawahnya ini ya. Kita lubangi. Ini pasti tinggi sebelah. Ini sebelah sini agak tipis, sedangkan belah sini agak tebal. Jadi kalau white ringnya tuh tinggi sebelah bukan karena roundingnya ya. Jadi karena pada saat tegasinya tuh kita tipis sebelah ya. Oke, ini kita langsung aja proofing ya. Proofingnya berapa lama ya? Saya nggak pakai jam, mungkin 1 jam lebih ya. Dia masih balik. Saya kena minyak. Oke, ini kita biarkan dulu. Ini mohon maaf waktu gorengnya tidak terekam karena HP saya tuh ngedrop mati ya, lowbat. Jadi saya cas dulu, dan waktu toppingnya pun tidak terekam ya. Dan ini dia hasilnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.